Haleluya, saudara-saudariku sekalian. Senang dapat menyapa Anda lagi melalui program Sabda Menyejukkan pada minggu ini. Saudara-saudariku sekalian, sungguh di saat-saat ini kita merasakan betapa karya Allah agung dan luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keterbatasan yang saat ini mulai menghimpit kehidupan kita, sungguh kita melihat bahwa perbuatan-perbuatan ajaibnya tetap menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya melalui pemeliharaannya yang sempurna di hari-hari ini. Saudara-saudariku sekalian, saya ingin berbagi lagi pemberitaan firman Tuhan dari seri Bejana Kekudusan pada minggu ini, dan firman Tuhan tetap didasarkan dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21 yang mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudariku sekalian, minggu yang lalu seri Bejana Kekudusan ini berbicara bagaimana bejana itu dapat berfungsi. Bejana itu dapat berfungsi ketika mulai diisi dan digunakan sebagaimana maksud dari bejana tersebut. Dan masih dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21 ini kita menemukan bahwa perabot atau bejana itu untuk maksud yang mulia dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dari ayat ini kita mendapatkan bahwa bejana itu harus berfungsi dan diisi sebab ada sesuatu yang mulia yang akan dicapai atau disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Dengan demikian, eksistensi dari orang-orang percaya atau sebagaimana dalam firman ini diumpamakan atau dianalogikan bahwa orang-orang percaya itu adalah sebagai bejana, maka eksistensi orang percaya disediakan untuk maksud serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Sekali lagi, eksistensi orang percaya, eksistensi saudara-saudariku sekalian, eksistensi dari kehadiran saya ada di dunia ini adalah disediakan untuk maksud dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai disediakan untuk maksud melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, kita harus melihatnya dalam perspektif yang luas. Dan kalau kita berbicara tentang pekerjaan yang mulia, maka sesungguhnya ini menyangkut pemerintahan Allah atau kerajaan Allah. Dan kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga ketika kita melihat bahwa orang-orang percaya disediakan untuk maksud dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, maka sesungguhnya keberadaan dari setiap orang percaya di mana saja, di segala zaman adalah untuk maksud yang mulia. Lalu yang berikutnya saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat perspektif keberadaan dari orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang agung, pekerjaan-pekerjaan yang mulia dalam sebuah bingkai kerajaan Allah, kita harus tahu bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu sesungguhnya adalah mulia adanya. Hanya saja keberadaan dari orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan harus menunjukkan tanda-tanda dari kerajaan Allah itu. Dan perbuatan Anda sekalian, perilaku kita, karya kita dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang harus menunjukkan karya Allah yang besar dalam hidup ini, menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, sehingga eksistensi dari orang-orang percaya, eksistensi dari gereja ada di muka bumi ini adalah menandakan kerajaan Allah itu benar-benar hadir di tengah-tengah dunia ini. Lalu saudara-saudariku sekalian,
dalam perspektif sebagai orang-orang percaya, khususnya melalui balanya yang mulia ini, apa maksud dari bejana yang mulia itu? Saudara-saudariku sekalian, Tuhan mengutus kita menjadi suatu bala bagi maksud dan pekerjaan yang mulia. Kita dijadikan bala di bawah bendera darah dan api. Sebagaimana kita tahu, bendera itu melambangkan Allah Tritunggal. Merah melambangkan darah Kristus. Kuning melambangkan api Roh Kudus. Biru menandakan kesucian Allah. Kehadiran Allah Tritunggal ada bersama-sama dengan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Dalam Keluaran 17 ayat 15, di situ dikatakan bahwa Tuhanlah panji-panjiku. Dan benar saudara-saudara sekalian, triwarna dari bendera bala keselamatan menandakan bahwa Allah Tritunggal itu ada dan menyertai kita, balanya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Lalu saudara-saudara sekalian, bala itu dipanggil dan dikuduskan. Bala itu diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tuhan memanggil, mengutus balanya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan dalam utusan itu saudara-saudara sekalian, ada mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dilayani, bahkan bagi mereka yang melayani di dalamnya. Saudara-saudariku sekalian, pernahkah kita menyadari bahwa apa yang Tuhan percayakan kita melalui bala ini adalah sebuah pelayanan yang menyentuh kehidupan dari masyarakat dan menyentuh kehidupan yang sangat mendasar. Baik itu kebutuhan jasmani melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, maupun kebutuhan rohani. Mengapa saudara-saudaraku sekalian bahwa bala keselamatan diutus untuk membawa pesan dan melaksanakan perintah dari Yesus Kristus? Pesan dan wujud transformasi dari Yesus Kristus. Anugerah di dalam Kristus melalui balanya adalah kita dipanggil untuk mengalami transformasi hidup. Kita diutus untuk melakukan pelayanan transformasi, dan dengan kuasa Roh Kudus pelayanan itu menyatakan tanda-tanda ajaib. Di setiap tempat di mana bala Tuhan melayani, pesan dan tindakan nyata yang dimandatkan ini terus dilaksanakan. Kita adalah bala yang dipenuhi Roh Kudus, yang meyakini akan panggilannya, melaksanakan mandat misi melalui kegiatan-kegiatan spiritual seperti pelayanan gereja yang ada di korps-korps dan pos luar. Pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pelayanan pendidikan melalui pelayanan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Pelayanan kesehatan melalui pelayanan rumah sakit dan klinik-klinik, yang semuanya adalah bertujuan agar pesan transformasi itu diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Saudara-saudariku sekalian, kita adalah suatu bala yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetap eksis di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 dan tantangan pelayanan di abad ke-21 ini. Kita adalah bala, dan bejana kekudusan itu menunjukkan bahwa bala yang telah dipanggil dan diutus adalah bala yang dikuduskan dan ditetapkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Nah, saudara-saudaraku sekalian, untuk menegaskan bagaimana bejana kekudusan itu disediakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari ayat ini saya ingin menggarisbawahi kata bangsa yang kudus.
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam terangnya yang ajaib. Lalu saudara-saudariku sekalian, seperti apakah bala yang disebut adalah bangsa yang kudus atau persekutuan yang kudus? Dan seperti apa bala itu melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam terangnya yang ajaib? Saudara-saudariku sekalian, Catherine Booth adalah istri dari pembangun bala keselamatan yaitu William Booth. Pada tahun 1885, melihat kondisi yang ada di kota London pada saat itu sangat memprihatinkan. Akibat dari revolusi industri yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak ibu rumah tangga, wanita-wanita yang menganggur. Lalu saudara-saudariku sekalian, usia anak-anak dieksploitasi untuk melakukan pekerjaan karena untuk mencari nafkah hidup sangatlah rumit. Saudara-saudariku sekalian, tahukah kita apa yang dilakukan oleh Catherine Booth? Ia menulis surat kepada Ratu Victoria, dan dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Catherine Booth menulis surat 3 kali kepada Ratu Victoria, yang pada akhirnya saudara-saudariku sekalian, sebagai bentuk doa dan keprihatinan dari Catherine Booth apa yang terjadi atas kota London dan sekitarnya pada saat itu, maka ia membuat sebuah petisi. Petisi itu dibuat dalam sebuah kain yang berwarna merah, kuning, biru. Dan petisi itu ditulis dengan atau ditandatangani oleh sekitar 393.000 orang. Dan salah satu isi dari petisi itu adalah bagaimana supaya usia anak dapat dikatakan dewasa, khususnya anak-anak wanita, dinaikkan dari usia 14 tahun menjadi 18 tahun. Saudara-saudariku sekalian, panjangnya petisi itu sekitar 2 mil atau sekitar 2-3 kilometer. Dan petisi itu dibawa ke parlemen. Saudara-saudariku sekalian, apa yang terjadi pada saat itu? Sekretaris parlemen membaca isi petisi tersebut sampai 3 kali. Lalu dia membawanya ke dalam sebuah diskusi parlemen. Dan akhirnya saudara-saudariku sekalian, masuklah salah satu petisi itu dalam sebuah amandemen yang baru dari kerajaan Inggris pada saat itu. Walaupun harapan dari Catherine Booth bahwa usia itu harus 18 tahun, tetapi parlemen menyetujui usia anak dikatakan dewasa adalah berusia 16 tahun. Saudara-saudariku sekalian, apa yang ingin disampaikan kepada kita melalui yang dilakukan oleh Catherine Booth ini adalah suara kenabian itu memang penting, tetapi lebih dari itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Catherine Booth ini adalah dalam rangka membawa pesan transformasi Yesus Kristus dan mewujudkan pesan transformasi itu dalam perbuatan nyata melalui gerejanya, yaitu Bala Keselamatan. Saudara-saudariku sekalian, kini di abad ke-21 ini kita dipanggil untuk menjadi suatu bala yang dikuduskan melalui anugerah kekudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bala kita adalah bala yang kudus karena kita ada dalam anugerah itu, dan di dalamnya tersimpan komitmen yang luhur dan mulia dan paling kudus, dan itu dapat dilihat dalam wujud nyata pelayanan dan kehidupan dari bala itu sendiri. Saudara-saudariku sekalian, bukankah apa yang terjadi dalam masyarakat ketika kita hadir, ketika kita melayani mereka, ada begitu banyak orang yang memberikan respon yang baik. Sebab memang mereka adalah orang-orang yang harus kita layani, dan mereka menantikan pelayanan dari balanya yang dikuduskan. Saudara-saudariku sekalian, sebagai bejana kekudusan dalam Kristus, tindakan real yang dapat dilakukan tentunya tidak harus seperti Catherine Booth, tetapi
tindakan sekecil apapun yang kita lakukan dalam rangka mengubah kehidupan seseorang, maka sesungguhnya kita sedang melakukan tindakan, yaitu membawa pesan transformasi Yesus Kristus dan mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bala keselamatan adalah bala dari Yesus Kristus. Berita yang disampaikan adalah pesan transformasi dari Yesus Kristus dalam tindakan nyata yang membawa kebebasan, yang membawa pengharapan dan kehidupan yang sesungguhnya. Sekali lagi saudara-saudariku sekalian, bala keselamatan adalah bala dari Yesus Kristus. Berita yang disampaikan adalah pesan transformasi dari Yesus Kristus dalam tindakan nyata yang membawa kebebasan, pengharapan, dan kehidupan yang sesungguhnya. Untuk membawa pesan transformasi dari Yesus Kristus dalam tindakan nyata di abad ke-21, maka bala Tuhan membutuhkan prajurit-prajurit yang terus mendedikasikan hidupnya bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Rela mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi demi kepentingan kerajaan Allah yang lebih luas dan lebih besar, sehingga di dalamnya maka kebutuhan hidup kita atau keperluan kita dipenuhi. Kini saudara-saudaraku sekalian, saudara dan saya adalah bala itu. Saudara dan saya dipanggil, dikuduskan, diutus untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Saudara dan saya adalah bejana kekudusan itu. Maka jika bejana kekudusan itu dapat melakukan fungsi sebagaimana tujuannya, maka dedikasikan hidup Anda sebagai seorang prajurit yang mau mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan dan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan merasakan berkat-berkat yang dilimpahkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kami boleh diingatkan bahwa bala Tuhan itu adalah bala yang dipanggil dan diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, pekerjaan-pekerjaan yang besar, khususnya di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 dan juga tantangan di abad yang ke-21 ini. Maka pada saat ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya semua yang menyaksikan pemberitaan firman ini, maka mereka akan diberkati, mereka akan diteguhkan, sehingga panggilan mereka adalah sebuah panggilan yang tetap murni untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar melalui misi yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk mereka yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus kiranya akan melawat mereka, kebutuhan-kebutuhan hidup mereka yang membutuhkan jamahan kuasa Tuhan oleh karena kondisi yang sedang terjadi, sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kepastian di dalam Engkau, dan terima kasih untuk pengudusan yang terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dilayakan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Terpujilah Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.